Halo Sobat Mancing Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, malam ini saya akan review reel terbaru dari Daido. Beberapa teman konten kreator sudah ada yang review, jadi saya akan melengkapi saja dari sudut pandang DND. Oke, DND tetap independen, dalam artian segala macam kelebihan dan kekurangan berdasarkan sudut pandang saya akan saya sampaikan di sini. Pertama saya akan keluarkan dari boxnya dulu. Oke, jadi ini dia barangnya. Namanya Daido Thalassa. Nah, namanya keren ini, Daido Thalassa. Saya kurang yakin juga apakah Thalassa ini ada hubungannya dengan hari Selasa. Hari Selasa. Kalau hari Rabu jadinya Talabu. Kalau hari Kamis Talamis, Faramis kalian. Faramis support. Oke, ini dia Daido Thalassa. Dari penampilan oke lah, ganteng, terkesan kalau saya nilai ini ke 95 lah dari angka 100. Dari penampilannya keren, penampilannya seperti itu. Kalau teman-teman penghobi mancing cumi, ini ada Daiwa Emeraldas. Jadi Daiwa Emeraldas itu warnanya pun mirip-mirip kayak gini dia. Seperti ini. Oke, jadi di Daido Thalassa ini ada ekstra partnya, ada handle, ekstra handle, kemudian ekstra reel stand. Nah, reel stand ini sebenarnya lumayan penting fungsinya. Oke, jadi selain untuk menambah modis daripada reel stand ini dia berfungsi ketika kita naruh. Ini kan joran nih, joran kita naruh reel seperti ini sehingga menghindarkan body reel itu dari gesekan tempat kita naruh atau alasnya, entah itu di lantai, entah itu di papan perahu atau di boot atau di aspal sekalipun. Jadi kalau teman-teman naruh reel di aspal, ketika ada reel stand itu akan menjaga. Tapi dengan naruh joran ya, dengan ada joran misalnya, kalau lagi mancing pas lagi kita perbaiki umpan atau pas lagi ngelepas ikan atau pas lagi ganti umpan, kita pasti akan naruh reel. Kalau Anda naruh reelnya seperti ini, kemungkinan bawahnya akan kena gesek. Tapi kalau ada reel stand itu menghindarkan dari gesekan. Jadi reel stand ini fungsinya sebenarnya lumayan vital, cuman nggak semua angler sadar seperti itu. Nah, di Thalassa ini memberikan ekstra reel stand ya, kita nilai, saya akan nilai sebagai sebuah nilai lebih. Kita tahu harga reel stand dengan material aluminium gini, ini lumayan, ini sekitar 50.000 sampai 100 ribuan bahkan, apalagi reel stand untuk kelas Gomexus. Kemudian selain ekstra reel stand, di sini juga Thalassa ini memberikan ekstra handle. Oke, jadi di beberapa produk reel harga terjangkau atau harga reel murah itu hal yang lumrah seperti menambahkan ekstra clicker biasanya, kemudian ada handle, kemudian ada yang ekstra spool. Jadi tergantung daripada brand itu sendiri sih. Jadi itu merupakan sebuah nilai lebih. Yang penting ekstranya itu nggak membuat si reel ini jadi harga melonjak jauh menjadi sangat mahal seperti itu. Kalau di sini di harga 400.000 dapat ini, kemudian dengan model reel seperti ini, mudah-mudahan nanti dalamnya juga sesuai ya. Secara konsep, secara tujuan ini sesuai. Kalau nggak sesuai ya nanti silahkan Anda nilai sendiri seperti itu. Jadi selama dalamnya sesuai, kemudian ada ekstra seperti ini, adalah suatu nilai lebih dia, suatu hal yang patut kita apresiasi seperti itu. Oke, ini reel stand saya akan pasang di sini supaya lebih ganteng dia. Ini saya akan kesampingkan dulu. Nah, seperti inilah untuk Daido Thalassa. Oke, sebelum lanjut saya akan coba isi tali karena di beberapa reel murah biasanya tidak balance antara spool, rotor, dan komponen gear, terutama slider dan main shaft itu harus satu padu dia.
keseimbangan antara maju mundurnya ini harus sesuai. Jadi di sini saya akan membuktikan dalam artian nanti susunan talinya rata apa enggak seperti itu. Kemudian di sini biasanya di reel-reel baru selalu ada kayak semacam stiker, ini harus dilepas ya. Kadang-kadang kalau ada yang reel service di DND ininya nggak dilepas, karena sebenarnya di dalam reel itu sebelum memasang tali harus dilepas dia. Oke, jadi direkomendasikan memang harus dilepas. Sekarang saya akan coba isi tali. Kalau untuk mancing cumi nggak perlu panjang-panjang sih, 100 sampai 150 meter saja sudah cukup ini diisi tali. Dan kebetulan ini cellus spool ya, cellus spool dangkal, jadi paling saya akan isi tali PE08 atau PE1 aja cukup lah. Oke, saya akan isi tali dulu sambil lihat tingkat balance antara keseluruhan komponen yang ada di reel ini. Oke, jadi ketika kita beli reel, kita isi tali, kita nggak repot lagi. Tiba-tiba numpuk di belakang, tiba-tiba numpuk di depan. Nah, itu kadang-kadang bikin kita jengkel juga. Kita harus cari-cari washer lagi. Ya, kalau di dalamnya ada washernya, kalau nggak ada washer, tambah repot lagi. Seperti itu biasanya. Oke, ini nggak ada extra washer, jadi kemungkinan dia harusnya balance. Sekarang kita akan gulung dulu. Oke, di sini saya isi tali. Ini tali sampel, ini kayaknya sampel dari Cina. Ini 08 100 meter aja. Oke, saya akan isi tali dulu. Oke, di dalam pemasangan tali di dalam sebuah reel itu pastikan Anda menggunakan joran sehingga kita tidak secara langsung membebani gear. Apabila kita gulung di sini langsung ke penggulung langsung menuju reel, itu akan berisiko untuk rusaknya gear. Itu banyak terjadi di reel-reel murah. Gulung tali tidak menggunakan joran, jadi gearnya langsung rontok dia seperti itu. Tapi kalau untuk produk-produk Daido, setahu saya gearnya lumayan kuat sih. Oke, jadi harus menggunakan joran dan pasang secara normal dari ujungnya, jangan dari ring terbawah dia. Jadi ini informasi penting juga yang perlu Anda lakukan ketika Anda masang tali ke dalam reel. Jadi wajib dan harus menggunakan joran seperti itu, entah itu joran spinning, overhead, BC, dan lain sebagainya. Sobat Mancing Mania, jadi sudah saya isi tali. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi sudah tidak ada masalah ya. Dalam artian ini sudah balance. Artinya hitung-hitungan pabrik antara balance rotor, spool, kemudian pergerakan slider dan main shaft ini sudah balance. Tali rata. Kemudian saya isi 100 meter, kayaknya masih ada space ini. Diisi 150 kayaknya bisa. Ini tali 0,8. Oke. Karena kalau mancing cumi biasanya di dalam 30 meter, 40 meter itu sudah yang paling dalam dia. Kalau model-model cumi dasar, cumi manis, kemudian cumi loreng yang sering saya sebut dengan kendat kalau di Bali, itu biasanya ketika dia sedang migrasi ke arah dangkal itu ada di kedalaman 40 meteran. Kalau cumi manis yang warna putih, kemudian ada corak biru, itu biasanya di dalam 20 hingga 50 lah kalau di Karangasem. Kemudian kalau cumi pensil yang sering saya pakai umpan mancing ngoncer ketika saya mancing malam, itu biasanya di permukaan dia hanya di dalam 5-10 meter saja, karena dia akan mendekati lampu jukung. Ketika lampu jukung dihidupkan, si cumi itu akan datang. Jadi sebenarnya saya hobi juga mancing cumi, cuman
nggak selalu saya publikasi, karena kalau saya mancing malam itu saya selalu mancing cumi seperti itu untuk umpan. Oke, untuk tali sudah tidak ada masalah. Untuk bunyi clicker sangat-sangat nyaring, luar biasa nih. Oke, clicker sudah jangan diragukan lagi. Oke, kalau dari sisi tingkat ratanya tali sudah oke, clicker sudah oke. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail lagi secara keseluruhan. Oke, pertama dari berat reel dulu. Kalau mancing cumi sebisa mungkin biasanya menggunakan model ataupun tipe reel yang light material atau material yang ringan seperti itu. Kalau untuk si Daido Thalassa ini saya rasa nggak terlalu berat-berat amat sih. Jadi biasanya berat reel di 200 hingga 250 gram saja sudah nggak masalah, bisa-bisa aja dipakai mancing seperti itu. Oke, coba deh. Berapa ya? Sampai 250 ya? 264. Oke, saya rasa normal sih. Kalau di merek tetangga 250 juga kan? 235 sedikit lebih ringan. Kemudian ini kalau dari Ryobi Satu Tuhani malah jauh lebih ringan. Oke, untuk berat saya tidak mempermasalahkan. Di angka 250, jadi berat itu tidak mempengaruhi antara bisa atau tidaknya digunakan untuk mancing. Jadi yang penting dengan ukuran segini beratnya nggak sampai 500 gram misalnya ya. Di sana baru nggak normal ya. Kalau masih di 230, 250 bahkan 280 itu tidak masalah. Maka dari itu di dalam review saya tidak terlalu meributkan yang namanya berat daripada reel itu sendiri. Oke, kemudian lanjut lagi, saya akan bahas teknik daripada mancing cumi itu. Oke, di dalam mancing cumi biasanya kita akan men-set atau melakukan setting untuk drag yang lembut. Kalau dragnya sudah lembut, kita setting di drag yang ringan. Nah, kalau Thalassa ini dia tipe dragnya berat. Berat dalam artian untuk membuat kita merasakan feeling dragnya ketika kita mancing cumi kan biasanya kita mainkan eginya. Ting ting. Nah, seperti itu. Kring kring. Kadang-kadang ketika kita sentak egi itu dragnya sampai keluar dia, sampai bunyi dia. Kring-kring seperti itu. Nah, kalau ini model tipikal drag besar. Jadi saya rasa masih belum sesuai. Terlebih lagi di sini memasang drag besar sekali 9 kilo seperti itu. Jadi saya di sini berpikir cumi apa 9 kilo? Sedangkan cumi paling setengah kilo aja udah cumi yang besar menurut saya seperti itu. Jadi pemasangan drag 9 kilo saya rasa kurang tepat, di mana drag 9 kilo tersebut menurut saya terlalu besar dia untuk kelas cumi. Jadi kalau reel untuk yang direkomendasikan mancing cumi dragnya 3 kilo, 4 kilo aja udah cukup, dan harus yang lembut dalam artian tidak power besar seperti ini. Ini power besar dia. Nah, power besar. Nah, sini udah drag udah nggak gerak. Karena kalau mancing cumi dragnya di set terlalu besar, nanti cumi tipikalnya dia mendekati umpan, dia akan menyergap egi. Setelah disergap, dia akan otomatis menyemprotkan air sehingga dia akan manuver, seret. Nah, seperti itu. Sampai di sana mungkin teman-teman paham ya bagi yang hobi mancing cumi. Jadi dragnya ini nggak boleh terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng, tentakel cumi akan lepas dan buruan cumi kita bisa hilang dari kesempatan kita untuk strike-nya seperti itu. Jadi mohon diperhatikan dari pabrik Daido-nya. Jadi saya buka-bukaan aja di sini. Menurut saya dragnya ini masih terlalu besar. Terlebih lagi tipikal dragnya yang seperti ini. Tipikal clickernya. Oke. Jadi tipikal clicker seperti ini memang kelebihannya dia suaranya nyaring, tapi dia akan sedikit menahan sepul juga sehingga tidak lembut dia. Seperti itu. Tapi kalau untuk mancing kolam misalnya dengan target besar-besar, ya perlu drag besar seperti ini. Kalau mancing cumi sebaiknya tidak perlu menggunakan drag sampai 9 kilo.
Oke, ada kendat cumi sotong yang dulu pernah saya pancing. Kalau di kedalaman 150 meter nggak mungkin kita pakai reel seperti ini. Dimana saya mancing kendat cumi besar sampai 3 kilo cuminya, itu saya pakai overhead malahan. Karena lautnya dalam dan arus kenceng, mengharuskan kita pakai egi yang besar, kemudian timah yang besar. Jadi yang kayak ini nggak kepake. Ini khusus untuk mancing cumi yang kecil-kecil seperti itu. Oke, itu dari sisi drag. Kalau dari sisi mekanisme secara keseluruhan, saya rasa ini sama seperti daido yang sudah ada. Oke, Daimos misalnya ini sama, nggak ada beda-bedanya. Cuman beda warna aja dan beda penampilan. Kemudian Caribbean misalnya, ini sama juga. Cuman kalau di Caribbean ekstranya ada extra spool seperti itu. Dan Thalassa ini bukan 100% memang diharuskan untuk mancing cumi, karena mancing cumi reel apapun dia bisa. Tapi Thalassa ini adalah merekomendasikan bahwa daido pun ada yang dikeluarkan ataupun yang direkomendasikan khusus untuk mancing egging, mancing cumi dengan teknik egging seperti itu. Oke, kemudian saya akan lanjutkan untuk pembongkaran. Kalau drag gede sudah pasti carbon tag, saya rasa sudah sesuai karena dalam waktu sekarang ini daido memang serius di dalam pengembangan yang dilakukan untuk produk-produk realnya seperti itu. Jadi ketika saya menyuarakan kurang ini kurang itu, biasanya pihak daido langsung respon dengan cepat, langsung diperbaiki, langsung di upgrade lagi. Jadi suatu bentuk tanggung jawab dalam artian daido ini membangun yang namanya trust ataupun kepercayaan seperti itu. Meskipun kita tahu sendiri daido barangnya barang-barang terjangkau sih, di bawah 500.000 seperti itu, meskipun ada yang seri premiumnya seperti Quincy misalnya kayak gitu. Dan itu saya sedang penelitian juga, sudah saya sering pakai mancing, nanti pakai mancing 20 kali bagaimana kondisi realnya seperti itu. Oke, kalau dari sisi review ini sudah sesuai lah. Ini sudah ada knob spool, seal di knob spoolnya, dia pakai carbon tag seperti itu, sudah barang tentu, dragnya besar. Kemudian spoolnya model clicker seperti ini, dia pakai kayak kawat ini, makanya dia bunyinya nyaring sekali dia. Seperti itu, dan disupport oleh satu bearing di sini. Jadi kalau teman-teman sering lihat bongkaran saya yang daido, kalau Daimos ataupun Caribbean, saya rasa ini sama. Kalau untuk material silahkan dicek di detailnya, dimana daido materialnya sudah lumayan mumpuni, dalam artian karbon grafitnya lumayan kaku juga. Bahkan untuk kelas-kelas murahnya seperti daido medallion itu lumayan bagus tingkat kekakuan daripada material bodi dan rotornya seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir lah untuk gini materialnya, meskipun dia di kategori reel harga terjangkau seperti itu. Oke, saya akan bongkarin semua. Ini ada pengaman bearing, pengaman rotor maksudnya. Mohon maaf ya udah malam, jadi dari pagi sepertinya sudah mulai kelelahan ini, sering salah-salah ucap nih. Nomor 10 dia. Oke, ini ada pelindung seal karetnya. Jadi sebuah nilai plus, terutama di bagian main shaft itu penting dia. Karena main shaft ini dia akan keluar masuk. Ya kan? Di sini ada sistem greasingnya juga. Oke, dikasih grease. Jadi tujuan untuk melindungi dari masuknya si cipratan air seperti itu. Untuk
Untuk line roller di sini pakai satu bearing. Kemudian bell assembly-nya seperti ini, lumayan tebal juga, tebal dan kaku. Oke, kemudian bell arm dan bell assembly-nya saya akan cek. Untuk ini cover daripada bell spring guide-nya mungkin bisa di upgrade lagi, karena biasanya di reel-reel harga terjangkau ini gampang teroksidasi dia. Oke, jadi ini contoh di Daimos nih. Nah, dia kayak gini. Oke, padahal ini nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba kayak teroksidasi sendiri seperti itu. Oke, mungkin kedepannya bisa dilakukan upgrade, karena saya yakin Daido ini quick respon dalam hal apapun. Jadi semakin berkembang dan berkembang, semakin maju dan maju seperti itu. Kalau dulu mungkin orang apa sih reel Daido gitu, reel murah, reel plastik. Kalau sekarang udah beda lagi. Daido sudah bukan sembarangan lagi seperti itu. Oke, untuk gini saya rasa sama sih, sama covernya tertutup di bagian samping, tapi terbuka di bagian atas. Kemudian untuk material ini sudah lumayan material bagus, dalam artian sudah berani kalau untuk air laut seperti itu. Kemudian untuk bearing-bearingnya di sini saya lihat bearing stainless steel yang kualitas bagus juga. Oke, nanti saya akan tunjukkan bearing biasa sama bearing yang kualitas bagus. Saya akan lepas aja dulu ini. Meskipun itu di reel yang kelas paling murah di Daido, harga di 100.000, 200 ribuan, dewasa ini selalu menggunakan bearing yang bagus. Bagus itu berdasarkan dari klasifikasi bearing yang saya ketahui. Oke, di sini saya akan tunjukkan ya. Baik, di sini saya akan tunjukkan bearing-bearing standar yang biasa saya temukan di dalam reel, terutama reel murah ya, reel murah hingga reel high end. Oke, biasanya kalau reel murah tuh kayak gini dia, dari bentuknya saja sudah kelihatan. Kemudian bearing standar stainless steel yang sering saya pakai untuk penggantian bearing reguler, biasanya ini harga 30 ribuan kalau nggak salah, kayak 30 ribu seperti ini. Kemudian ini bearing NMB. NMB ini bearing bisa dibilang bearing internasional lah. Ini sering ditemui di reel sekelas Shimano, bahkan di Shimano Osia Jigger itu ada NMB. Kemudian ada bearing NT. Kalau NTN ini saya temukan di Maxell, di Jigging Master seperti itu. Nah, kalau Daido ini dewasa ini belakangan saya selalu menemukan jenis bearing yang seperti ini. Jadi dia sudah standar yang bearing kualitas bagus seperti itu di hampir komponen keseluruhan. Kalau dulu reel-reel murah itu bearingnya seperti ini semua, terutama yang harga 100.000, 200.000. Kalau sekarang di Daido memang sudah banyak melakukan pengembangan dan perubahan, terutama reel yang mengklaim label SW seperti itu. Meskipun SW itu sendiri bukan sebuah jaminan bahwa si reelnya ini atau si bearingnya ini akan benar-benar bertahan daripada yang namanya air laut. Ini Daido Daimos saya sudah macet ya. Ini sudah macet, sudah nggak berputar lagi. Nah, dia nggak berputar. Jadi jangan dijadikan SW adalah sebuah tolak ukur, tapi ketika ada sebuah reel yang melabeli reelnya dengan SW tapi dibarengin dengan perkembangan komponennya seperti material bearingnya, kemudian material lain-lainnya, material di bagian dragnya, di sana yang perlu kita apresiasi. Setidaknya SW-nya bukan sekedar nulis SW seperti itu, SW-nya dipertanggungjawabkan. Oke, dari sana semoga teman-teman paham semua. Sedangkan yang namanya reel OEM seperti Daido ini jangan heran kalau nanti bisa
temui bahkan di brand lain seperti Kasking misalnya, ada yang sama model-model seperti ini, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke bagian bodi. Nah, seperti ini. Oke. Oke, ada satu slider guide di sini. Kemudian di sini apakah ada support bearing? Ya, di sini ada support bearing. Oke, ini sudah sesuai standar dalam artian untuk sebuah reel secara mekanisme keseluruhan ini sudah sesuai. Oke, sisi plusnya ini memang spesial, direkomendasikan untuk teknik egging atau mancing cumi, meskipun dipakai di teknik yang lainnya pun bisa. Jadi ini istilahnya spesial yang diberikan oleh Daido, seperti itu. Jadi kalau mancing cumi, reel yang harga terjangkau, Thalassa, nah seperti itu. Sedangkan kalau fungsi secara keseluruhan ini sudah sesuai, kemudian materialnya pun sudah masuk, sealnya juga bisa dibilang lengkap di sini. Di sini ada sealnya. Kalau mana dia tadi? Oke, ini ada rubber. Kemudian di sini juga ada biasanya. Ini ada rubber. Untuk sistem seal sudah, dan secara keseluruhan sudah masuk. Ada extra handle dan reel stand. Ini sebuah apresiasi yang perlu kita berikan nilai plus untuk Daido. Kekurangannya hanya ini menurut saya, terlalu besar dia pasang drag. Apabila reel ini direkomendasikan untuk mancing cumi. Oke, jadi harga 400.000, 450.000 saya rasa sebuah harga yang normal, tidak terlalu mahal, tidak murah-murah juga. Anggap saja 400.000, kita potong ini 100.000 misalnya, jadi 300.000, kita potong ini lagi 100, 200, jadi jatuhnya murah. Jadi sebuah nilai plus sih, entah sebuah nilai plus ataupun strategi dalam bisnis, tapi sebuah ekstra atau hal lebih itu patut kita apresiasi, seperti itu. Contoh nih, DND beli reel dapat gratis joran, nah itu nilai lebih. Oke, saya Deddy Nadalung, tetap 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.